Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman Rizky Lega, salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Nias Kota Gunung Sitoli, Prodi Manajemen Dakwah. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Karakteristik Studi Islam untuk memenuhi mata kuliah dari metodologi studi Islam yang diampu oleh Muallimah Yusnita Hasibuan MPD. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak apa saja yang akan saya bahas di karakteristik dari studi Islam. Arti dan ruang lingkup studi Islam. Arti studi Islam. Studi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah bahs yang kandungan maknanya secara kebahasaan adalah mencari sesuatu yang tersembunyi atau gaib. Islam secara bahasa adalah penyerahan diri secara total kepada otoritas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbukti memiliki keunggulan sehingga pantas untuk disembah. Jadi, kesimpulannya, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam ini bahwasanya membahas kajian mengenai keislaman yang pada dasarnya mengikuti segala wawasan dan juga keahlian para pengkajiannya. Di kalangan umat Islam pastinya sangat berbeda tujuan dan juga berbeda motivasi antara orang-orang yang di luar ajaran umat Islam. Biasanya tujuan umat Islam itu bertujuan untuk memahami serta mendalami ajaran-ajaran nuansa Islam agar dapat menjalankannya dengan benar. Untuk memahami suatu agama juga, khususnya agama Islam, ada dua konsep yang perlu diperhatikan, yaitu konsep tekstual dan kontekstual. Tekstual ini maksudnya adalah memahami agama Islam dalam pedoman Al-Quran dan hadis. Sedangkan kontekstual adalah memahami agama Islam itu hanya lewat realitas sosial saja. Latar belakang dan tujuan studi Islam. Latar belakang studi Islam. Dalam perspektif sejarah, studi Islam dapat dilihat dalam 4 dimensi waktu, yaitu periode klasik, pramodern, modern, dan neomodern. Studi Islam yang paling kaya adalah studi Islam klasik yang telah membuahkan karya-karya besar dalam filsafat, sastra, tasawuf, fikih dan usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah. Periode produktif ini berlangsung sekitar 6 abad, dari abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi. Secara intelektual, periode ini tidak sunyi dari polemik, benturan pendapat, dan sengketa teologis. Benturan pendapat ini kadangkala begitu ganas, hingga etika Al-Quran tentang persaudaraan bukan saja dilanggar, bahkan telah diabaikan sama sekali. Terciptalah suasana paling mengkafirkan antara abad ke-15 sampai abad ke-17 adalah periode yang hampir kosong dari karya-karya kreatif dalam studi Islam. Periode ini juga ditandai oleh munculnya kekuatan barat dalam politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Tujuan studi Islam. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya. Yang terakhir, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Pendekatan studi Islam. Pendekatan normatif. Pengkajian dalam pendekatan ini lebih kepada motivasi atau kepentingan daripada masing-masing agama tersebut. Selain itu, prinsip-prinsip dasar dari pendekatan keagamaan ini bagaimana memahami teks-teks yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Pendekatan antropologis. Pendekatan memahami agama dengan cara melihat keagamaan yang bertumbuh dan berkembang pada masyarakat. Pendekatan sosiologis. Suatu kajian Islam yang berkaitan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pendekatan teologis. Pendekatan untuk memahami eksistensi Tuhan dan sebagai konsep nilai-nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga terjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Pendekatan fenomenologi.
Pendekatan yang mengajarkan pada pentingnya melihat gejala yang tampak dari sebuah entitas dan menafsirkan alam pemikiran yang berkembang dalam entitas tersebut. Pendekatan filosofis. Pendekatan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep cinta terhadap kebenaran. Pendekatan historis. Pendekatan yang digunakan untuk memahami kejadian pada masa lalu secara akurat dan terstruktur. Yang selanjutnya, pendekatan politis. Upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul keinginan untuk meraih kesejahteraan serta perdamaian masyarakat. Aspek sasaran studi Islam. Aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama, aspek sasaran keagamaan. Kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dari teks dan konteks, praktik dan empirik yang membuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat pada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Selanjutnya, pertumbuhan studi Islam. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara luasa ditundukkan pada prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tetapi diletakkan sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini. Tak heran jika dekade 80-an dan 90-an terjadi perubahan besar dalam paradigma Islam. Kecenderungan pertama, terjadinya pergeseran dari kajian Islam yang bersifat normatif kepada yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Kedua, orientasi keilmuan yang lebih luas, kendati pun orientasi studi Islam di Indonesia lebih cenderung ke barat. Studi di Timur Tengah tetap memiliki nilai penting dan terutama dalam memahami aspek doktrinal yang menjadi basis ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik, demikianlah presentasi saya tentang karakteristik studi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.